guys, welcome back to my YouTube channel. Sadar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku belajar bareng Vira. Nah, kali ini aku mau mempresentasikan atau memberikan informasi seputar teknik tentang audit. Nah, ini masih bersangkutan dengan tugas besar aku yang kemarin. Kalian bisa lihat sendiri videonya. Dan itu aku akan menjelaskan lebih dalam lagi dan mengulas lagi video yang kemarin. Nah, yang pertama ini jelaskan mengenai proses audit sejak tahap penilaian resiko, respon sampai tahap laporan. Memang ada tiga di dalam tahapan audit. Yang pertama adalah menilai, yang disebut sebagai risk management, risk assessment. Di sini melaksanakan prosedur penilaian resiko untuk mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji. Nah, biasanya tujuannya itu mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material, karena kecurangan itu bisa terjadi kapan aja. Nah, setelah itu tadi kita menanggapi resiko yang disebut risk response. Nah, di sini adalah bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang resiko yang dinilai dengan merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang tepat pada resiko tersebut. Nah, setelah itu biasanya tanggapannya itu apa aja? Berisi tanggapan yang menyeluruh, terus menangani area laporan keuangan yang material, bersifat luas, terus penjadwalan prosedurnya spesifik, dan menanggapi salah saji material pada tim asertif. Nah, yang ketiga adalah tahapan reporting. Ini perlu banget dalam merumuskan opini pelaporan keuangan berdasarkan evaluasi atau kesimpulan yang ditarik seorang auditor itu untuk memberikan opini yang jelas melalui laporan tertulis juga dasar pendapat tersebut. Nah, tahapan terakhir ini menilai sebuah bukti audit yang diperlukan, di mana bukti itu cukup untuk menekankan resiko salah saji. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini adalah apa saja yang ditanyakan pada saat wawancara di tahap dengan direktur keuangan audit. Nah, aku suruh buat nih beberapa pertanyaan. Biasanya kita seorang auditor menanyakan kepada direktur khususnya bagian keuangan, kita tanya dulu. Yang pertama, intisarinya, berapa tahun didirikannya perusahaan itu, beberapa tahun juga perusahaan itu berjalan atau berkembang, berapa tahun laporan keuangan sudah dibuat, dan berapa tahun juga keuntungan atau kerugian yang terjadi. Biasanya kita harus tahu dulu nih profil perusahaan itu sendiri seperti apa. Dia bergerak di bidang apa dia bidang manufaktur, jasa, atau mungkin dia itu seperti kayak sistem asuransi, mungkin bisa seperti itu. Nah, di sini juga konsep pengendaliannya seperti apa? Apakah sudah benar di dalam direktur keuangan ini? Apakah SOP-nya sudah dijalankan di eksternal maupun internal? Dan bisa lihat juga bagaimana setiap tahunnya cash flow-nya seperti apa. Biasanya begitu pertanyaannya. Terus yang kedua itu, bagaimana cara Anda melakukan analytical test atas laporan keuangan yang telah Anda peroleh. Biasanya saya buat dulu ya analisis dalam Excel. Nah, di sini ada horizontal, vertikal, atau berdasarkan rasio keuangan. Tergantung bagaimana kalian membutuhkan data itu. Nah, yang ketiga ini, hal apa saja yang Anda inspeksi dan observasi. Biasanya inspeksi atau dokumen
dari perusahaan dan observasi saat menguji asersi untuk mendapatkan sebuah bukti. Nah, yang ketiga ini berapa OM, PM, dan AM. Sebenarnya udah aku jelasin juga di tugas besar aku yang pertama. Kalian bisa lihat bagaimana penilaian OM, PM, dan AM pada perusahaan PT Jiwasraya. Nah, yang keempat, sudah mengetahui apa kecurangan yang terjadi pada entitas TUP 1. Menurut saya, pada saat yang TUP 1 tadi, kita itu perlu namanya prosedur 2OC, melakukan pengujian pengendalian. Yang aku sebutin tadi sebutnya pengendalian risk assessment. Nah, di situ bisa lihat sendiri bagaimana pengelompokan beberapa kriteria yang harus kita masukkan. Jadi agak kecil. Beberapa yang perlu kita masukkan juga di dalam risk management itu. Selanjutnya adalah prosedur analisis tes untuk mereview laporan keuangan sejak awal. Jadi kita lihat dulu sejak awal itu, yang aku tadi bilang udah berapa tahun itu laporan keuangan dibuat. Kalian bisa lihat bagaimana keuntungan, laba ruginya ya, termasuk neracanya. Terus habis itu apakah jurnalnya sudah benar dan lain-lain. Nah, setelah sudah dicek dari saldo awal, terus juga udah berdasarkan prosedur tadi, kita lihat itu pengujian saldo dengan melakukan asersi atas transaksi. Kita lihat beberapa kas masuk, berapa kas keluar. Kita lihat juga, kita uji juga apakah saldo ini sesuai apa enggak dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita cocokkan juga kepada faktur pajak, jangan lupa. Nah, setelah itu baru kalian bisa memberikan opini sebagai seorang auditor. Yang kelima ini kita melakukan pengujian pengendalian touch pada TUP 1. Waktu itu aku touchnya itu menggunakan peta resiko, cost of framework, dan prosedur audit. Sudah kalian tahu, cost of framework ini berguna sangat baik untuk menjadikan sebuah pedoman kalau sebagai seorang auditor. Dan di situ juga dijelaskan lingkungan, terus juga internal, eksternal maupun beberapa yang terkait dengannya. Peta risiko itu juga bagus untuk mengelompokkan bagaimana kalian bisa mengendalikan pengendalian internal yang sesuai dengan prosedur coach. Terus yang terakhir, apa yang Anda lakukan pada saat melakukan pengujian saldo dan transaksi? Sudah jelas sekali ya, ketika kita mau menguji itu kita perlu namanya wawancara. Seperti PT Jiwasraya itu kita mewawancara OJK, terus juga BI, terus juga beberapa perusahaan lain yang berwenang dan bertugas di belakangnya. Itu juga kita wawancara dari eksternal maupun internalnya. Dan wawancara ini bisa sebagai bukti konkret apabila tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkan atau apa yang sudah dijabarkan. Setelah kita udah menggunakan teknik wawancara, ada baiknya kita memakai beberapa bukti-bukti laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang sudah disajikan kita tampilkan ulang, seperti PT Jiwasraya kemarin, beberapa laporan keuangannya dimanipulasi sehingga ketahuan dari beberapa tahun sebelumnya. Setelah itu mengevaluasi internal dan eksternalnya. Jadi setelah udah kita lakukan dari pihak-pihak lembaga, habis itu kita mengevaluasi dari internal dan eksternalnya. Nah, jangan lupa juga bagian keuangan ini yang mengurus dan membuat itu perlu banget namanya pengevaluasian. Oke, sekian penjelasan aku kali ini. Mohon maaf kalau kurang, dan kalian bisa lihat juga semua video-video aku yang bisa bermanfaat untuk kalian semua.
Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.